Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah la ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wasil asrar wa diriyakil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadin Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar. Adad ni'amillahi ifdalih. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, hadratil muhtaramin, para masyayikh, para asatidz, tokoh masyarakat, tokoh agama yang sangat dihormati, wabil khusus ketua tahbir dari Yayasan As-Siratal Mustaqim dan seluruh kepengurusan yang kami hormati, serta hadirin para bapak, para jamaah salat subuh yang hormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian ilmu dengan harapan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang agama dan menjadikan ibadah kita semakin benar dan semakin bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya sebuah ibadah dan amal kemarin kita sudah mudik bersama-sama gitu. Allah banyak yang mudik. Kalau habis mudik ini orangnya aja yang subur gitu. Kalau dompetnya kempes semua insya Allah. Sehat jasmani rohaninya, tapi dompetnya insya Allah kurang sehat. Tapi apapun yang terjadi, kita tetap harus semangat. Apalagi setelah kembali lagi ke tempat perantauan kita, tetap semangat beribadah, tetap semangat juga thalabul ilmnya, semangat juga ma'isyahnya, cari kasabnya. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan jawharul mar'i fi salasin. Permata seseorang itu ada 3 hal. Permata itu kan sesuatu yang paling berharga. Artinya orang kalau punya 3 hal ini berarti dia punya permata. Berarti dia mempunyai sesuatu yang paling berharga. Hebatlah dia berarti. Pertama apa? Beliau mengatakan kitmanul faqri. Menyembunyikan kefakiran. Artinya sekalipun kita kondisi sekarang lagi bokeh, dompet kempes macam-macam, kita sembunyikan. Jangan sampai ada orang yang tahu, cukup kita sama Allah saja yang tahu. Jangan sampai pasang status macam-macam, disembunyikan, itu baru orang hebat. Jadi orang hebat itu orang yang bisa menyembunyikan kefakirannya. Maka tadi pasti ke masuk ke padahal dompetnya nggak ada. Itu orang hebat itu. Hatta yaudzunan nasu annaka ghaniyun, sampai orang-orang ngira kita orang kaya. Sokiong goreng aja soke nih. Padahal dia sekali. Itu orang hebat. Sebaliknya kalau orang kita lagi bokeh, curhat ke sana, kemari ke sana, posang, ini kurang hebat. Jadi orang hebat itu orang yang bisa menyembunyikan kefakirannya. Terus yang kedua, kata Imam Syafi'i, orang hebat itu kalau dia bisa kitmanul ghadab, bisa menyembunyikan amarah. Lagi marah tapi disembunyikan, gak ditampakkan, gak dilampiaskan. Ini baru orang hebat. Marah itu kan memang manusiawi. Semua manusia pasti punya amarah, apalagi ada yang mancing-mancing.
Tapi orang hebat dia sembunyikan kemarahannya, nggak ditampakkan. Hatta yadhunun nasu annaka radin, sehingga orang-orang mengira orang ini ridho, orang ini sabar, padahal dalam dadanya tersimpan rasa amarah yang besar. Jadi orang yang hebat itu bukan orang yang nggak pernah marah. Dia bisa marah, tapi kemarahannya dia sembunyikan. Makanya dalam Al-Quran itu termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa adalah pertama, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, orang yang berinfak waktu dia lapang atau lagi sepi atau melarat dia berinfak. Terus wal kadhimil ghaidha, orang yang menahan amarahnya. Ini sesuai berarti dengan yang ada dalam Al-Qur'an. Wal kadhimil ghaidha, bukan wal faqidil ghaidha. Orang bertakwa itu bukan orang yang enggak marah, orang yang bisa menahan amarahnya. Seperti yang disampaikan juga oleh Imam Asy-Syafi'i ini. Kitmanul ghadab, menyimpan amarah. Kemudian yang ketiga, kehebatan seseorang itu bisa dianggap hebat kalau dia bisa kitmanus syiddah, menyembunyikan kesusahannya. Lagi susah, lagi ya mungkin ada masalah macam-macam, tapi dia sembunyikan. Ini orang hebat ini. Kata Imam Asy-Syafi'i, hatta yadhunnan nasu annaka mutana'im, sehingga orang-orang mengira kalau kita enak-enak saja, orang lain mengira kita baik-baik saja, padahal nggak baik. Itu orang hebat. Karena habis mudik ini habis-habisan semuanya. Kita sembunyikan, cukup kita dan Allah saja yang tahu. Para jamaah mati Allah Subhanahu wa taala, Syawal itu, kita kan sekarang masih bulan Syawal. Ada ulama yang mengartikan Syawal bermakna irtafa'ah, meningkat. Diharapkan di bulan Syawal ini ibadah kita semakin meningkat. Karena kemarin di bulan Ramadan kita sudah digembleng, dilatih. Karena tujuan daripada kita diperintahkan berpuasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa semakin baik. Jadi Ramadan kita kemarin sukses enggaknya dilihat di bulan Syawal ini. Kalau di bulan Syawal kita bisa tetap istiqomah, tetap bisa melanjutkan kebiasaan kita di bulan Ramadan kemarin, berarti sukses Ramadan kita. Pak ulama mengatakan inna min alamati qabulit ta'ah at-ta'atu ba'daha. Sesungguhnya tanda atau indikasi diterimanya sebuah ketaatan kalau kita bisa melanjutkan ketaatan tersebut di setelahnya, di bulan setelahnya. Kalau di bulan Syawal tetap kita membiasakan kebiasaan kemarin di bulan Ramadan, berarti Ramadan kita sukses. Banyak Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Malikil Hasani beliau mengatakan kun rabbaniyan wala takun ramdaniyan. Jadilah kalian itu hamba yang rabbani, hamba yang beribadah semata-mata berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjadi hamba rabbani, kapanpun dia ibadah, kapanpun dia baca Al-Quran, kapanpun dia puasa. Nah, ini yang diharapkan. Wala takun ramdaniyan, jangan kalian itu menjadi hamba bulan Ramadan. Artinya hanya ibadah di bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan tarawih semangat, tilawatul Quran tadarus semangat, sholat jamaah semangat. Habis Ramadan habis juga. Ini berarti menghamba, menjadi hamba daripada bulan Ramadan. Jadi kalau kemarin kita bisa tarawih 23 lebih, sini berapa? 20 nih. Maka kita lanjutkan kebiasaan tersebut, lanjutkan qiyamul lailnya, sekalipun cuma 2 rakaat. Kalau sampean bisa persis nggak mungkin. Kenapa? Karena beda memang Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kalau bulan Ramadan kan setan kan dibelenggu, diikat. Makanya kalau bulan Ramadan kita bisa ibadah dengan sebanyak-banyaknya, bisa sholat jamaah, bisa ya tarawih tadi sampai 20 rakaat. Kalau di bulan Syawal dengan suruh sholat 20 rakaat, apa kira-kira mampu? Susah gitu. Minimal 2 rakaat sudah. Tetap istiqomah. Kalau kemarin kita bisa baca Al-Quran, maka di bulan Syawal tetap kita upayakan bagaimana bisa tetap baca Al-Quran sekalipun hanya beberapa ayat saja.
Kalau untuk bisa persis di bulan Ramadan susah. Satu bulan hatam, ya bisa juga gitu. Kalau kita mendapatkan taufik pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin bisa puasa di bulan Syawal, monggo. Kita usahakan bagaimana tetap bisa menjalankan kebiasaan tersebut. Ada di bulan Syawal ini puasa sunnah berapa hari? 6 hari. Sudah dapat berapa hari, Pak? Apa enggak sama sekali? Mudah-mudahan dapat taufik pertolongan Allah nih, bisa puasa sunnah 6 hari. Man shoma Ramadan summa atba'ahu bi sitti min Syawal kana ka shiyamid dahri. Orang yang puasa Ramadan kemudian dilanjutkan 6 hari bulan Syawal, maka sama dengan puasa setahun penuh. Kalau Syawal enggak nutut, umpama bisa puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Walhasil monggo tetap lestarikan kebiasaan-kebiasaan kita di bulan Ramadan kemarin. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang istiqomah. Inna ahabbal a'mal ilallah adwamuha. Amal yang paling dicintai oleh Allah yang istiqomah, yang berkesinambungan, yang berkelanjutan. Wa in qalla, sekalipun sedikit baca Al-Qur'an beberapa ayat atau mungkin 1 lembar sehari, tapi istiqomah luar biasa. Kita itu kalau pegang HP berapa jam kira-kira? Bisa 2 jam, bisa 3 jam, nggak kerasa gitu. Berarti kita punya potensi untuk bisa baca Al-Quran. Kalau pegang HP, lihat HP bisa, pegang Al-Quran juga bisa. Para jamaah himati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Syawal ini juga momen kita untuk merekatkan kembali tali silaturahim. Ini yang juga sangat dianjurkan. Karena kita bulan Ramadan kemarin, kita sudah menyelesaikan hak-hak kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berpuasa bulan Ramadan. Man shoma Ramadan iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang berpuasa bulan Ramadan dengan perasaan iman, ihtisab, berharap ridho Allah, pahala dari Allah, maka Allah ampuni dosanya, dosa-dosa yang sudah berlalu. Dosa kita kepada Allah sudah diampuni. Nah, sekarang dosa-dosa kita dengan sesama manusia. Makanya di bulan Syawal ini banyak orang ngadain halal bihalal. Halal bihalal itu produk Indonesia. Kalau sampean cari di luar negeri nggak ada katanya. Halal bihalal itu digagas oleh seorang tokoh besar Nahdlatul Ulama, yaitu Syekh atau Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dulu di masa Bapak Soekarno. Halal bihalal. Halal bihalal itu artinya ya saling bermaafan. Mungkin diambil dari ayat wahlul uqdatan min lisani. Wahlul uqdatan min lisani. Sama akar katanya dari itu, dari halah. Lepaskan ya Allah, lepaskanlah uqdatan ikatan min lisani, dari lisan kami. Jadi halal bihalal itu melepaskan beban yang mungkin kemarin sempat renggang, ya. Nah, dilepaskan. Artinya menjadi dekat kembali. Halal bihalal sesuatu yang beku cair lagi. Kemarin mungkin nggak tegur sapa, cair. Termasuk THR yang beku juga mudah-mudahan cair. Yang kemarin sempat putus, dengan halal bihalal tersambung kembali. Melepaskan beban dalam hati. Itu mungkin maksud daripada halal bihalal. Intinya bermaaf-maafan. Karena manusia itu pasti punya salah. Gitu. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia pasti pendosa. Wa khul khata'il tawwabun, dan sebaik-baik pendosa adalah orang yang bertaubat, menyadari kesalahannya, bermaaf-maafan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim, menyambung silaturahim dengan saudara-saudara kita atau dengan teman-teman kita. Lebih-lebih kepada orang tua, lebih-lebih kepada guru-guru kita. Karena versi Imam Al-Qurtubi di kitab Al-Fawaidul Mukhtarah itu disebutkan silaturahim itu ada 2. Ada yang ammah, ada yang khossah. Ammah umum. Yang umum ini semua umat Islam masuk.
Karena innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Jadi dengan orang-orang Islam, sesama orang-orang mukmin, kita juga wajib menyambung tali silaturahim. Karena termasuk silaturahim yang ammah. Ada yang khosoh, ada yang khusus. Yang khusus itu ya orang-orang yang mempunyai ikatan kefamilian dengan kita, saudara kita. Ya, paman, ponaan, sepupu dan seterusnya. Selagi masih ketemu disambung. Kalau orang Madura itu sampai 10 pupu tetap dicari. Tetap dicari. Cuma sayangnya kalau akhir zaman ini yang dianggap saudara kalau yang kaya. Allah gitu. Kalau ada tamu kaya, oh mantuan, monggo. Tapi kalau saudara kita yang nggak punya, kadang acuh nggak acuh. Ini termasuk penyakit akhir zaman. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan memutus tali silaturahim. La yadkhul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Innar rahmata la tanzul ala qaumin fihim qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu komunitas, suatu kaum yang di situ ada orang yang memutus tali silaturahim. Akan juga dikatakan qati'ur rahim mal'un walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahim itu mal'un, dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah, sekalipun dia matinya itu di dalam Ka'bah. Kira-kira kalau mati dalam Ka'bah hebat nggak? Hebat, luar biasa, istimewa. Bisa meninggal dunia di Baitullah, di Makkah, di Baitullah lagi. Tapi kalau dia termasuk orang yang qati'ur rahim, memutus tali silaturahim, maka akan menghalangi daripada mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Eman, jangan kita gengsi. Kadang kita kalah sama nafsu kita, kalah sama perasaan, kadang kalah sama gengsinya. Gengsi, nggak mau nyapa, nggak mau negur. Padahal itu yang akan menghalangi daripada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Buang gengsi kita, buang perasaan yang malu mungkin demi mendapatkan ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kitab Irsyadul Ibad ada sebuah hikayah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar. Dulu pernah ada seorang saudagar kaya raya, pengusaha besar. Saudagar ini mau berangkat ibadah haji ke Makkah. Sebelum dia berangkat, namanya orang kaya, banyak uang. Dia menitipkan uangnya kepada temannya yang dikenal ahlul khair. Temannya orang baik, orang soleh, orang amanah, dititipkan. Dulu belum ada bank, belum ada BRI dan lain sebagainya. Jadi uangnya dititipkan. Di kitab tersebut disebutkan yang dititipkan itu sebanyak 1000 dinar. Dinar itu kan pakai emas gitu. 1 dinar itu kemarin saya dengar dari salah satu ustadz saya itu kira-kira 4,5 juta 1 dinar. Berarti kalau 1000 dinar berapa? Sekitar 4 M mungkin ya. Iya, 4 M kan lumayan gitu. Belum ada bank dulu. Dititipkan sama orang yang dia kenal baik. 4 M nggak tanggung-tanggung gitu. Kalau 4 M dititipkan sama orang yang nggak bertanggung jawab bisa habis. Setelah dititipkan dia berangkat ke Mekah melaksanakan ibadah haji umrohnya. Selesai ibadah haji umroh dia pulang. Ternyata sesampainya di tanah air temannya ini meninggal dunia. Akhirnya dia bingung. Dia cari ahli warisnya, anak-anaknya. Ditanya, apa bapak sampean menitipkan sesuatu? Enggak ada katanya. Aduh, bingung orang ini. Hilang 4 M. Ditanyain lagi sama saudara-saudaranya, apa ada dia nitip sesuatu, berwasiat? Enggak ada. Tambah bingung. 4 M. Akhirnya dia datang kepada ulama Mekah pada waktu itu. Disampaikan, wahai kiai, saya ini kemarin pergi ke Mekah haji, kemudian saya menitipkan uang saya ke teman saya. Teman saya ini saya kenal baik, kiai. Dia ahli ibadah, ahli kebaikan dan lain sebagainya. Dia amanah juga. Makanya saya berani titipkan uang saya ke orang tersebut. Tapi setelah saya pulang ternyata orangnya sudah meninggal, kiai. Dan dia nggak menitipkan uang saya kepada siapapun termasuk anak-anaknya. Gimana ini solusinya?
Jadi orang dulu itu kalau punya masalah langsung sowan sama ulama. Orang dulu itu dekat sama ulama, luar biasa. Gimana ini solusinya, Kiai? Akhirnya sama Kiai itu disampaikan, coba kamu datang tengah malam ke sumur Zam-Zam. Kemudian kamu panggil nama orang tersebut. Singkat cerita, pergi orang ini tengah malam ke sumur Zam-Zam dan dipanggil nama temannya ini, Fulan. Panggil 1 kali, nggak ada jawaban. Panggil lagi, nggak ada. Sampai 3 kali nggak ada jawaban. Waduh, hilang dah 4M ini. Pulang dia, datang lagi kepada Kiai tersebut, disampaikan, Kiai ternyata nggak ada jawaban. Saya panggil sampai 3 kali nggak ada. Kemudian Kiainya mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan-jangan bisa jadi teman kamu itu bukan orang baik. Kalau memang dia orang baik, ahlus shalah al khair, dia pasti jawab. Ini nggak ada jawaban. Terus gimana, Kiai? Coba sekarang kamu pergi ke negeri Yaman. Di negeri Yaman itu ada suatu sumur namanya Sumur Barhut sana. Sumur Barhut, pernah dengar, Pak? Sumur Barhut. Innahu ala fami jahannam. Wakila katanya Sumur Barhut ini posisinya di mulut neraka jahanam. Kamu panggil nama teman kamu itu. Sehingga singkat cerita, dia pergi ke Yaman, tanya sama orang mana posisi Sumur Barhut. Setelah ketemu, dia datangi tengah malam, dipanggil. Fulan, panggil. Fulan, ternyata ada jawaban. Ya, loh, kok kamu di sini katanya? Kok kamu di Barhut? Saya mau nanya, uang saya itu kemana? Sampean kemanakan? Oh, uang sampean itu aman, gak usah khawatir. Sampean taruh di mana? Uang sampean itu saya titipkan lagi ke tetangga saya. Karena saya merasa anak-anak saya itu kurang amanah. Saya takut kalau saya titipkan ke anak-anak saya, mereka akan menggunakan uang sampean dengan cara yang gak baik. Makanya saya titipkan ke orang sebelah rumah saya. Coba sampean cari, tanya ke sana, insya Allah sampean dapatkan nanti. Ya sudah, urusan uang beres sudah, saya anggap beres karena udah ketemu jawabannya. Sekarang ini yang saya heran, kenapa sampean ada di sini? Bukankah sampean tuh orang baik, ahlus shalah al khair, sampean ahli ibadah, ahli sholat macam-macam. Kok sampean ada di Sumur Barhut ini? Kata Kiai itu Sumur Barhut ini ada di mulut neraka jahanam. Iya, saya memang di dunia dikenal orang baik. Cuma saya punya satu kesalahan. Kanat li ukhtun faqir hajartuhu. Saya punya saudari perempuan yang dia itu fakir. Kata tadi nih, kalau ada saudara yang miskin fakir, hajartuhu, saya lama nggak tegur sapa sama dia. Abi tak nyapa. Punya saudara perempuan sudah lama nggak tegur sapa. Wa analah ahnu. Saya itu nggak peduli sama saudara perempuan saya itu, mau dia sakit, mau dia ngapain, saya nggak peduli. Jarang saya ke sana. Saya sudah lama putus silaturahim dengan orang tersebut, dengan saudara perempuan saya. Makanya Allah menghukum saya ditempatkan di tempat ini. Padahal orang baik. Orang baik gimana gitu? Hanya monggo di bulan Syawal ini kita sempatkan waktu kita untuk bisa menjalin tali silaturahim. Para jamaah mati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali ke Bali dengan berbagai macam niat. Yang banyak itu niatnya ke Bali untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan gitu. Kalau ustaz-ustaznya untuk nasrul ilim, menyebarkan ilmunya. Mudah-mudahan dimudahkan dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kerja juga, yang bermaisyah, berkasab, mudah-mudahan juga dilancarkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita berkasab, bermaisyah, jangan cuma mengejar nominalnya, jangan cuma mengejar banyaknya, tapi kejar juga barokahnya. Karena kalau harta barokah, insya Allah akan menghantarkan harta tersebut kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau sudah enggak barokah, maka bukan semakin baik, bukan semakin dekat kepada Allah, justru semakin jauh. Sedikit barokah lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada banyak enggak barokah. Pengen yang mana sampai? Sedikit barokah, banyak enggak barokah? Banyak barokah. Alhamdulillah. Di kitab Tamyiul Ghafilin, man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban fa'alaihi ayyafadha khamsata asya.
Orang yang kepingin berkah, kepingin bagus kasabnya, rizkinya, maka kata musannif disebutkan di situ 5 hal kita jaga kalau kepingin barokah. Pertama, alla yu'akhir syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasbi. Jangan sampai mengakhirkan kewajiban kita kepada Allah gara-gara bekerja. Artinya ketika kita bekerja, datang panggilan Allah, kita penuhi. Datang waktu sholat, hayya 'alas sholat, taruh dulu pekerjaannya, kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai gara-gara kerjaan kita malah meninggalkan sholat. Alhamdulillah. Mengakhirkan saja jangan sampai mengakhirkan. Laksanakan di awal waktu sholatnya. Insya Allah dengan begitu akan turun keberkahan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang bekerja, kemudian dia meninggalkan sholat, nah ini salah jalan berarti. Kita bekerja cari rizki, sementara kita melupakan zat yang memberikan rizki, kan salah berarti. Kalau kita kepingin berkah rizkinya, tetap jalankan, tetap penuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Sayyid Muhammad itu, orang yang ninggalin sholat ini, ketika dia makan, idza rufi'atil luqmatu ila fihi, orang yang ninggalin sholat dia makan, maka makanan yang dia makan itu dia ikut melaknat. Coba kita nggak dengar. Makanan yang dia makan oleh orang yang ninggalin sholat, dia mengatakan, ya aduwallah, ta'kul rizqallah wa la tu'addi faraidahu. Wahai musuh Allah, katanya. Jadi manggilnya musuh Allah. Kamu kok enak makan rizki Allah, tapi kamu nggak menunaikan kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita bekerja dengan terus menjalankan perintah Allah, akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kalau kepengen berkah, alla yu'di ahadan min khalqillahi ta'ala li ajil kasbi. Jangan sampai gara-gara bekerja kita mengganggu orang lain, kita mendolimi orang lain. Contoh umpama kayak orang bengkel, ada yang kerja bengkel lah, mohon maaf. Kepengen banyak langganannya, malah nabur apa umpama. Pak, wah ini kan iza, mengganggu orang lain. Kepengen banyak rezeki, tapi dengan cara mengganggu. Kepengen naik jabatan dengan memfitnah orang lain umpama. Atau mungkin menjelek-jelekkan orang lain, yang jualan mungkin, yang dagang. Kepengen laris dengan menjelek-jelekkan pedagang yang lain. Bisa jadi banyak dapat uang, tapi keberkahannya sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kalau kepengen berkah hartanya, ayyak sidabikas bistifafan li nafsihi wa iyali. Kita bekerja itu dengan menghadirkan niat yang baik. Makanya monggo sebelum kita beraktivitas, kita tata niat terlebih dahulu. Tata niat bekerja berharap ridha Allah, istifafan nafsihi wa iyalihi, agar bisa mencukupi kebutuhan keluarga, anak istri. Walayak sidal jam awal kasrah, kerja jangan sampai niat kepingin numpuk-numpuk saja, kepingin banyak harta saja. Nah, di situ nggak ada keberkahan. Yang keempat, Allah yajhada bikasbihi jiddan, jangan sampai diforsir kerja. Jangan sering-sering lembur berarti. Lembur monggo, tapi jangan tiap malam. Sampean kalau lembur terus, yang kalah orangnya apa kerjaannya kira-kira? Orangnya gitu. Tangkong dan lembur itu. Kalau lembur, kita harus bisa bagi waktu. Kapan kita ibadah, kapan kita bekerja. Jangan diforsir. Bahkan kita harus menyediakan waktu untuk keluarga yang punya keluarga. Keluarga juga butuh perhatian. Kali-kali diajak hiburan atau kemana. Jangan diforsir. Dengan kita membagi waktu dengan baik, maka insya Allah turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, kalau kepingin berkah, Allah yarrizqa minal kasbi wa yarrizqa minallahi subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin bahwa rizki yang datang, yang kita dapatkan semuanya berkat fadl pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasab itu sebagai ikhtiar usaha kita. Dalam hati tetap yakin bahwa segalanya rizki dan umur semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran untuk usaha kita semua. Berkah hasilnya, berkah juga keluarganya. Mudah-mudahan sehat walafiat.
dipanjangkan umurnya fi taatillah wa taati rasulih, dikuatkan iman Islamnya, istiqomah ibadahnya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya saleh salehah, diselamatkan di segala macam musibah dan hal-hal yang tidak kita inginkan, dan mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khatimah ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihat wa ala niyatil qabul wa tamami kulli sulwan kulli ma'mul bihaqqi sayyidina rasul habibina abil batul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tamlau khazainallahi nura wa takuna lil mu'minin faraja wa fara wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma la tad'ana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la 'aiban illa satarta ولا دين إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا مبتلا إلا عافيت ولا شقيا إلا أسعدت ولا ضالا إلا هديت ولا عائلا إلا أغنيت ولا حاجة من هوى الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها وعندها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat barokah fi dunya wal akhirah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Hadirallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.